Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya perwakilan dari Yayasan Syakular Indonesia atas nama Dian Dwi Sulistyo. Di sini akan menjelaskan mengenai snack awareness. Nah, jadi harapannya apa yang kita pelajari di pagi ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana jika kita ketemu dengan ular, apa yang harus kita lakukan, jika tergigit ular, apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana cara membedakan mana ular yang berbisa dan yang tidak berbisa. Sekilas tentang yayasan, jadi yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 2003 dengan ketuanya sekarang adalah Muhammad Isyaqul Ulum atau biasa dipanggil sebagai Bang One. Nah, kami biasa membranding diri sebagai snake handler ya, bukan pawang ular. Karena jika pawang ular lebih seringnya itu menggunakan pendekatan mistis. Dia kebal, dia bisa manggil ular. Nah, sedangkan kami menggunakan pendekatan ilmiah, menggunakan pendekatan saintifik. Jadi kami menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih dapat diterima di masyarakat umum seperti itu. Lalu kita akan mempelajari sebuah fakta yaitu ular itu adalah tetangga kita. Sangat mudah menemui ular di sekitar perumahan. Seperti ini ada yang ditemukan di motor, di mobil, dalam WC, di dalam printer, bahkan ada yang ditemukan di lantai 2 rumahnya. Jadi tidak perlu repot-repot masuk ke hutan. Jadi sebenarnya ular dapat ditemukan di lingkungan urban seperti itu. Lalu ular juga memiliki peranan penting di alam yaitu sebagai sosoknya adalah sebagai konsumen dua. Bayangkan jika ular tersebut tidak ada, maka populasi tikus dapat membludak yang kemudian bisa mengakibatkan gagal panen. Nah, itulah kenapa pentingnya kita melakukan konservasi ular. Nah, ular juga memiliki berbagai macam mangsa ya. Dia bisa makan kadal, katak, kodok, ikan, bahkan hewan-hewan besar. Sekaligus dia juga dapat menjadi pakan bagi hewan top predator yang lain seperti biawak, elang, dan sebagainya. Dimulai dari biologi ular. Secara khusus ular itu adalah hewan yang hanya memiliki tiga bagian, yaitu ada kepala, badan, dan ekor. Ular tidak memiliki kaki, ular tidak memiliki tangan, tidak memiliki sayap, sirip, dan sebagainya. Jadi ular secara penampilan hanya seperti ini. Nah, lalu kita mungkin sering dengar bahwa mitos ular takut dengan garam. Itu tidak benar ya. Ular itu memiliki pelindung yang disebut sebagai sisik, di mana bahan utamanya adalah keratin, bahan yang sama yang membentuk kuku kita. Jadi yang takut garam itu lebih condong ke seperti cacing, lintah, atau siput, sedangkan ular tidak takut dengan garam. Nah, sisiknya ular ini tidak berbahaya meski datang dari ular yang berbisa sekalipun. Jadi kalau kita memegang sisik ular, kobra misalnya ya sama seperti kita memegang kuku kita sendiri. Lalu ular itu memiliki penglihatan yang buruk meskipun dia memiliki mata, penglihatannya tidak sebaik manusia. Nah, justru indera utamanya adalah indera penciumannya yang terletak di langit-langit mulut. Jadi hidungnya itu hanya untuk bernapas. Seperti itu. Nah, organ yang membantu nah hidup ini namanya adalah organ Jacobson. Untuk telinga ular sendiri juga buruk karena ular tidak memiliki telinga luar. Jadi kalau bisa teman-teman sering melihat gambar seperti ini ya, ular itu mengikuti pergerakan dari serulingnya, bukan dari suaranya seperti itu. Lalu ular dapat dijumpai di mana saja, termasuk di pohon, di tanah, di sungai, di semi aktif, dan sebagainya. Lalu ular memiliki warna yang bermacam-macam, tapi warna itu tidak dapat dijadikan patokan ular tersebut berbisa atau tidak berbisa. Nanti kita akan jelas, apa nanti kita lanjutkan di tempat yang lain. Lalu salah satu yang mungkin kita sering dengar adalah ular itu bersarang. Enggak ya teman-teman, ular itu tidak bersarang. Ular hanya mencari tempat buat meletakkan telur, setelah itu telurnya dia tinggal, sama seperti penyu. Kalau teman-teman tahu sama seperti penyu. Jadi indukannya cari tempat, meletakkan telur, lalu ya udah pergi. Entah nanti telurnya berhasil menetas atau tidak, indukannya tidak peduli. Sama seperti anaknya. Dan begitu anaknya menetas, dia tidak akan cari emaknya siapa, dia tidak akan cari bapaknya siapa, ular akan langsung hidup mandiri seperti itu. Jadi ular itu selain dia mandiri, dia juga nomaden atau berpindah-pindah. Dia soliter, dia tidak berkelompok seperti itu. Eh, jadi ular itu juga tidak memiliki wilayah teritori. Nah, karena dia tidak memiliki wilayah, ular itu tidak akan mengejar manusia. Jadi ketika kita ketemu dengan ular, respon pertamanya adalah ular tersebut akan berusaha kabur. Seperti itu. Karena ya dia tidak memiliki wilayah untuk yang dijaga. Nah, ini berikut mitos-mitos lain mengenai ular, yaitu ada seperti ular kalau digigit nanti dia bisa hidup lagi lalu mengejar. Nah, itu semua hanya mitos. Lalu kita masuk ke bagian yang cukup penting juga yaitu mengenai identifikasi ular. Satu-satunya cara untuk mengidentifikasi ular
adalah dengan menghafal spesiesnya. Jadi ciri-ciri general seperti yang kepalanya segitiga itu berbisa, yang kepalanya oval itu tidak berbisa, itu salah, itu tidak dapat digunakan karena banyak sekali pengecualiannya. Nah, untungnya dari 360 spesies di Indonesia ini, sebagian besarnya diisi oleh ular-ular yang tidak berbahaya. Ular yang berbahaya itu hanya sekitar 22%, di mana 9%-nya disumbangkan oleh ular laut. Nah, oleh karena itu jika ingin menghafal spesies bisa dimulai dari yang berbisa tinggi dulu. Jadi ketika kita ketemu ular dan ternyata ular tersebut di luar hafalan yang berbisa tinggi tadi, maka kemungkinan besar ular yang kita temui adalah ular yang tidak berbahaya. Lalu ular itu dapat kita bagi jadi tiga, ada ular yang tidak berbisa, ada ular yang berbisa menengah, dan juga ada ular yang berbisa tinggi. Nah, bedanya berbisa menengah dengan berbisa tinggi adalah efek dari bisanya. Yang berbisa menengah, efeknya itu tidak akan mengancam nyawa. Nah, sedangkan yang berbisa tinggi akan mengancam nyawa. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita coba menghafal yang berbisa tinggi terlebih dahulu. Pertama kita masukkan ular yang tidak berbisa. Mungkin ini yang sering teman-teman lihat di ladang-ladang sawit seperti itu ada ular kopi. Nah, di mana juvenile dan adultnya itu memiliki dua warna yang berbeda. Lalu ada ular pigis juga, ada ular yang di pohon ini yaitu ular bajing sebutannya. Lalu ada ular cicak yang sering dikelas sebagai anakan kobra, padahal enggak. Dia sering dikira anakan karena ukurannya kecil, padahal itu sudah dewasa. Lalu ada ular yang tidak berbisa tapi dia belang-belang. Nah, ini warnanya tidak dapat dijadikan patokan. Yang belang-belang tidak selalu berarti berbisa tinggi. Ada juga yang tidak berbisa. Ini juga ada ular tikus putih, ular tikus perut putih, ada ular poros, dan ular jadi. Nah, ini keempat ini merupakan ular-ular yang eh, jago sekali dalam memberantas memberantas populasi tikus itu. Jadi dia sahabat petani sebenarnya sesungguhnya. Lalu ada ular yang tidak berbisa menengah, maksud saya. Nah, gigit ular ini efeknya sebenarnya tidak ada, efeknya sangat rendah. Kalau tergigit ular ini, ular bajing ini, dia bisa seperti mual sedikit, tapi masih lebih parah jika tergigit tali wongso. Nah, ini yang sering salah dikira sebagai ular-weling, padahal dia cuma ular yang berbisa menengah. Ada juga nih ular yang warnanya mencolok, yaitu ular terbang. Dia juga tidak berbisa, tapi hanya cukup berbisa menengah. Nah, lalu ada ular kadut yang sering dapat ditemui di sungai-sungai. Nah, ini ular-ular yang berbisa tinggi. Mungkin teman-teman bisa mulai hafal, bisa mulai perhatikan di ular-ular ini. Ada pertama ular ulang. Jadi sebenarnya ada sebutan ada dua ular, ada weling dan ada ulang. Dua ini spesies yang berbeda. Tapi weling itu tidak ada di Kalimantan. Bunga ruskan itu tidak ada di Kalimantan. Adanya bunga rus fasciatus. Lalu ada ular cabai besar, ada juga ular cabai kecil, lalu ada ular tanah. Nah, ini ular tanah ini adalah ular yang sangat gampang menyamar di sela-sela daun. Nah, ular ini dia menyerang hemotoksin. Jadi jika tergigit gejalanya seperti pendarahan hebat atau bengkak besar. Nah, sedangkan yang sebelum-sebelumnya tadi seperti ulang itu tipe bisanya neurotoksin. Jadi dia menyerang saraf kita seperti susah napas, sesak nafas, seperti itu. Nah, lalu ini juga tipenya neurotoksin dan bisa menyembur, itu Najas mana. Lalu ada king cobra, tapi king cobra tidak bisa menyembur. Lalu jika digigit ular-ular tadi, tidak berbisa, berbisa menengah, berbisa tinggi, apa aja yang harus kita lakukan? Pertama, jika tidak berbisa, tidak perlu diapa-apakan, cukup dibersihkan, tetap tenang, sama seperti kita ketika tergigit kucing atau tersabat pisau ya kan tidak, yang selama masih aman ya cukup dibersihkan aja seperti itu kan. Nah, sedangkan jika kita yang tergigit berbisa menengah, sama, kita bisa bersihkan lukanya, lalu kita amati apakah ada gejala lain seperti demam atau mual. Nah, jika ada demam atau mual, kita bisa akali dengan memberi asupan-asupan bernutrisi tinggi. Nah, yang bisa menengah ini sering diibaratkan sebagai kita tuh tergigit tersengat tawon, gitu. Jadi kayak kalau kita tersengat tawon, ya kita tidak perlu rumah sakit ya. Beda ceritanya kalau yang gigit ternyata 100 gitu ya, itu baru butuh penanganan medis. Nah, yang jelas ular berbisa tinggi ini pasti butuh penanganan medis. Mau gejalanya tidak kelihatan atau tidak kelihatan harus tetap kita bawa ke rumah sakit. Tapi sebelum kita bawa ke rumah sakit, ada pertolongan pertama yang harus kita lakukan, yaitu adalah dengan imobilisasi. Tujuan imobilisasi adalah mempertahankan bisa yang masuk itu tetap berada di fase lokal atau di sekitar area gigitan, tidak tidak langsung menyerang ke organ-organ. Nah, inilah pentingnya imobilisasi. Sesuai namanya pertolongan pertama ya ini dapat dilakukan oleh semua orang, tidak harus tenaga medis. Nah, tapi nanti begitu sudah masuk rumah sakit, nah itu akan jadi tanggungan tenaga medis. Tujuan kita, eh, hal yang hanya bisa kita lakukan adalah hanya memberikan pertolongan pertama. Seperti itu.
Nah, dengan memberikan pertolongan pertama, maka kesempatan keselamatan orang yang tergigit ini akan jauh lebih tinggi, gitu. Jadi jangan terburu-buru, cara imobilisasi adalah sama seperti dengan pertolongan patah tulang. Lalu ini ada posisi recovery, di mana ketika kita mual, kita dapat muntah secara lebih enak. Kalau misalnya kita telentang kan akan tersedak. Nah ini pertolongan-pertolongan yang salah, ada yang mengiris setelah gigitan, bakar, diikat, siram air panas, semuanya itu salah. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga materi yang dapat diberikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.